Etirazlarımızın totununun bendi değer Trump ve kullu kandanı Trump'ın. Ama berayı bu Seorang ulama senior asal Iran, Mansur Emami, memicu kontroversi global lantaran menawarkan hadiah uang tunai sebesar 1,14 juta dolar Amerika Serikat atau setara 184,9 miliar rupiah kepada siapapun yang berhasil membawa kepala Donald Trump. Pernyataan itu dilaporkan oleh media oposisi Iranian internasional yang berbasis di Inggris dan kantor berita milik pemerintah Iran, Hawzah, pada Jumat 11 Juli. Emami sendiri merupakan pejabat negara di Provinsi Azerbaijan Barat, menjadi tokoh terbaru yang secara terbuka menyerukan pembunuhan terhadap Presiden Amerika Serikat tersebut. Hadiah yang ditawarkan Emami dipahami sebagai bentuk pembalasan simbolik dan emosional atas tindakan Presiden Trump yang disebutnya bertanggung jawab atas kematian ribuan warga Iran, serta serangan drone Amerika Serikat terhadap Komandan Tinggi IRGC Qasem Soleimani pada 2020 yang hingga kini masih menjadi luka diplomatik mendalam di Iran. Meskipun kemungkinan besar tidak mewakili posisi resmi pemerintah, pernyataan seperti ini memperburuk citra Iran di mata internasional dan dapat menghambat upaya diplomasi yang tengah dijajaki kedua belah pihak. Mengingat dalam beberapa pekan terakhir ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat memuncak usai konflik militer antara Israel dan Iran yang berlangsung selama 12 hari. Bahkan selama konflik tersebut, Amerika Serikat di bawah komando Trump ikut melancarkan serangan udara terhadap 3 situs nuklir Iran. Aksi yang disebut Trump sebagai upaya menghancurkan program nuklir Tehran. Hingga berita ini diturunkan, Kementerian Luar Negeri Iran belum memberikan pernyataan resmi terkait tawaran tersebut. Namun, Presiden Iran Masoud Pezeshkian sebelumnya sempat menanggapi fatwa serupa dari ulama Ayatollah Nasir Makarem Shirazi dengan mengatakan bahwa perintah seperti itu tidak terkait dengan pemerintah Iran atau pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Sementara itu, komunitas internasional mengecam keras pernyataan Emami. Beberapa lembaga HAM dan pemerintah barat menyebut tindakan tersebut sebagai seruan kekerasan yang melanggar hukum internasional dan norma diplomasi global. Dari pihak Israel sendiri, melalui pernyataan Netanyahu dan pejabatnya sebelumnya juga telah mempertimbangkan opsi serupa terhadap Khamenei, pemimpin agung Iran. Netanyahu menyebut itu sebagai cara potensial untuk mengakhiri konflik dengan Iran. Trump sendiri dikabarkan sempat veto rencana Israel tersebut, khawatir aksi itu malah memicu eskalasi yang lebih besar. Netanyahu menegaskan bahwa menurutnya langkah-langkah Israel juga merupakan kepentingan Amerika Serikat. Netanyahu mengatakan bahwa ancaman dari Iran bukan hanya untuk Israel, tetapi juga untuk negara-negara Arab, Eropa, dan Amerika Serikat. Sebelumnya, Trump dilaporkan telah berusaha keras mengendalikan arah perang Israel-Iran. Salah satunya dengan menolak pembunuhan terhadap pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Israel sendiri terus mendesak keterlibatan langsung Amerika Serikat. Sebagaimana dilansir Reuters, Israel mengklaim punya kesempatan membunuh Khamenei sejak awal serangan. Meski demikian, Trump menolak serangan itu. Penolakan Trump bagian dari upaya mencegah perang Israel-Iran membesar. Trump kala itu masih berharap solusi diplomatik dimungkinkan untuk persoalan Iran. Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel Katz, sebelumnya telah mengeluarkan peringatan keras bahwa negaranya siap meluncurkan serangan balasan yang jauh lebih besar jika merasa terancam oleh Iran atau sekutunya. Israel belum secara resmi mengumumkan jenis serangan spesifik yang akan dilakukan ke Iran jika merasa terancam. Namun berdasarkan pernyataan Israel Katz, serangan ulang terhadap Iran akan dilakukan dengan kekuatan yang lebih besar dibandingkan sebelumnya jika Tel Aviv merasa terancam. Pernyataan itu muncul tak lama setelah gencatan senjata yang ditengahi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang diumumkan pada 23 Juni 2025. Meskipun gencatan senjata sementara berhasil dicapai, retorika dari para pejabat tinggi Israel seperti Katz menunjukkan bahwa perdamaian jangka panjang antara kedua negara masih jauh dari kenyataan. Sementara itu dari pihak Tehran, tanggapan keras disampaikan oleh Panglima Militer Iran, Mayor Jenderal Abdul Rahim Musavi. Dalam upacara peringatan seorang komandan Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC yang tewas dalam serangan Israel, Musavi menyatakan bahwa Iran siap melumpuhkan Israel jika konflik berlanjut.
Mereka berpikir bisa menghancurkan sistem pertahanan kami dalam 48 jam dan mencabik-cabik Iran. Mereka keliru besar, kata Mousavi dalam pidatonya. Mousavi menuding bahwa pertempuran 12 hari lalu hanyalah bagian dari kampanye lebih besar yang telah berlangsung selama 15 tahun oleh Israel dan Amerika Serikat untuk menggoyahkan stabilitas Iran. Di sisi lain, Iran sudah sejak lama menjadi kekhawatiran Israel dan Amerika Serikat. Pada awal tahun 2025 ini, pengawas nuklir IAEA menyebut bahwa Iran telah memperkaya uranium hingga 60%, mendekati ambang senjata nuklir 90%. Intel Israel menilai Iran hanya berjarak beberapa minggu dari kemampuan membuat bom nuklir. Ketegangan keduanya mencuat usai Amerika Serikat menuding Iran tengah memperkaya cadangan uraniumnya. Meski Iran terus menyatakan bahwa program nuklirnya bersifat damai dan bertujuan sipil, kekhawatiran terus membesar di kalangan negara-negara barat, khususnya negara Amerika Serikat. Juru bicara Gedung Putih menyatakan bahwa tingkat pengayaan uranium Iran melampaui kebutuhan program nuklir sipil dan dapat memungkinkan negara itu memproduksi bom nuklir pertama dalam hitungan minggu. Amerika Serikat dan sekutunya menilai bahwa semakin besarnya cadangan uranium Iran merupakan ancaman serius terhadap rezim non-proliferasi global, yakni sistem internasional yang bertujuan mencegah penyebaran senjata nuklir ke negara-negara baru. Alasan tersebut yang mendorong Amerika Serikat ikut membantu Israel dalam melancarkan serangan ke fasilitas-fasilitas nuklir Iran. Trump meskipun menyatakan preferensi diplomasi, menyetujui tindakan terbatas itu dan tetap membuka peluang militer jika Iran melanjutkan program nuklirnya. Kendati gencatan senjata telah ditekan, namun hingga kini situasi di kawasan masih tergolong genting. Meski terkena serangan, Iran berhasil menyembunyikan sebagian uranium kadar tinggi dan memperkuat sistem bawah tanah mereka seperti Fordo. Ini memperkuat ketakutan bahwa Iran bisa bangkit kembali dengan program nuklir yang lebih tersebar. Iran juga mengerahkan jaringan proksi bersenjata seperti Hezbollah di Lebanon, Houthi di Yaman, pasukan PMF di Irak, dan Hamas di Gaza. Ini membuat konflik bisa terjadi di berbagai front, menambah risiko domino destabilitas regional medium. Baik Amerika Serikat maupun Israel memiliki alasan kuat untuk takut terhadap Iran pada 2025 ini. Ancaman nuklir, kemampuan balas langsung, dan kemungkinan konflik multifront membuat Iran menjadi ancaman yang paling serius dalam 25 tahun terakhir.